يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu sanna bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma usan jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin wal sahabati wal tabi'in wal ulama'i wal musannifin. Thumma usan jami'il malaikatil muqarrabin خصوصا لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وخصوصا لجميع مشايخنا وأساتذنا ثم وصل جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها الحياء منهم والأموات ثم وصل محمد محي الدين تاج المفاخر وإلى عائشة الأمة ثم وصل محمد صديق الأمين ثم وصل محمد الفاروق ثم وصل زوجتي وإلى جميع تلاميذي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. آمين. Untuk para pihak yang ikut membantu, memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li. Amin. Untuk pembangunan pondok niki supaya diparing kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li. Amin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah, semoga Allah Subhanahu wa taala diparing kesehatan, diparing kemudahan dalam rangka bertalabul ilmi, diparing kesuksesan dalam rangka menjalani kehidupan, dan oleh Allah Subhanahu wa taala dilindungi dari bahaya narkoba dan kenakalan remaja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li. Amin. Untuk pengarang kitab niki Syekh Abdul Wahab Khalaf. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li. Amin. Sudah dibacakan ya. Tinggal menganalisis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari diperhatikan, problem membaca kitab bukan pada menghafal teori, tapi justru lebih pada mengaplikasikan teori. Yang pertama adalah awwaluha ittisaqu ibaratihi wa ma'anihi wa ahkamihi wa nadhariyatihi. Ittisaq. Kalau melihat tulisannya itu pasti masdar sudah. Ada yang tulisan itu antara fiil dan masdarnya itu sama. Ada yang pasti berbeda. Ini diantaranya yang berbeda. Jadi tulisan seperti ini mesti bacaannya ittisaq. Itu ya.
Berasal dari fi'il mujarrad apa ini? Wasaqa yasiqu wasqan. Artinya hamala wa jama'a. Awal artinya begitu. Oleh sebab itu sering saya tegaskan bahwa perpindahan sebuah kalimat fi'il dari fi'il mujarrad menjadi mazid itu lil fawaid, karena ada faidah arti. Yang paling penting adanya kesadaran itu. Ya. Dan itu kadang jauh. Wasaqo yasiq wasqon, kalau seandainya kita cek di dalam kamus itu artinya membawa, memikul, mengumpulkan. Tapi ittisaqu ma'anihi, ketika kemudian diikutkan pada wazan ifta'ala, itu justru terjadi pergeseran yang cukup luar biasa, artinya adalah keteraturan, keserasian, ya. Itu kan jauh banget itu. Yang penting untuk kemudian saya tegaskan adalah pergeseran dari sebuah kalimat fi'il dari mujarrad menjadi mazid itu lil fawaid, ada faidah arti di situ. Meskipun kalau saya memiliki pandangan yang paling penting ada kesadaran itu, yang paling penting itu bahwa terjadi pergeseran arti ketika sebuah bentuk mujarrad dirubah menjadi mazid, selanjutnya interaksi dengan kamus itu yang kemudian diperbanyak, karena kadang-kadang tidak konsisten. Ya. Yang paling penting itu adalah interaksi kita dengan kamus, sering ngaji dan seterusnya. Ya. Jadi untuk bisa membaca kitab itu memang sulit, butuh waktu banyak. Ya. Ketika banyak itu sudah terkait dengan frekuensi. Yakinlah bahwa kalau panjenengan ngajinya 1 minggu 1 kali, 1 minggu 2 kali, 1 minggu 3 kali, yakinlah bahwa sampean itu akan sangat-sangat kesulitan untuk bisa menguasai kitab. Yang rasional berapa kali Ustaz? Yang rasional itu 1 hari 3 kali. Yang rasional itu 1 hari 3 kali. 1 jam atau 1 kali untuk menghafalkan kaidah, 1 kali untuk kemudian menghafalkan vocab atau mufradat, 1 kali itu untuk menerapkan kaidah yang sudah difahami kepada mufradat yang sudah dihafal. Itu rasional, baru masuk akal. Dalam konteks inilah kenapa kok kemudian minimal di lembaga kita, di pondok kita, di Al-Bidayah itu ngajinya 1 hari bisa 3 kali. Minimalnya 3 kali. Bahkan yang mahasiswa bisa 4 kali, 5 kali 1 harinya. Itu semacam itu. Kalau sudah ditambah syawir macam-macam kan banyak kali akhirnya begitu. Itu begitu. Kalau seandainya sampean ngajinya meskipun privat kepada orang hebat misalnya 1 minggu kok 2 kali, 1 minggu 3 kali. Ya, itu agak berat itu sudah. Data sejarah tidak ada yang menunjukkan orang seperti itu menjadi faham kitab. Ya, itu namanya kalau dalam bahasa kita disebut sebagai ahistoris. Enggak ada sejarah yang menjadikan orang yang seperti itu faham. Yang ada adalah ketika minimal itu 1 atau 3 kali dalam 1 hari. Oleh sebab itu mari kita mengukur diri kita. Ya, teman-teman yang kebetulan misalnya bisanya hanya 1 minggu 1 kali ke Al-Bidayah ngajinya misalnya, ya ditambah sendiri setiap hari, pokoknya berpikir untuk kaidah 1 jam, berpikir untuk mufradat 1 jam, berpikir untuk aplikasi itu 1 jam. Ketika secara konsisten 3 jam itu kemudian kita lakukan, insya Allah banyak anak yang faham gara-gara itu. Ya, dengan 3 jam itu banyak yang faham. Gitu. 1 jam untuk kaidah, 1 jam untuk menghafal mufradat, 1 jam untuk aplikasi atau penerapan. Seperti yang sering saya katakan bahwa kalau seandainya bina misal, apakah itu wawi atau ya'i, kok kemudian diikutkan pada wazan ifta'ala, maka waw atau ya yang merupakan fa'ul fi'li itu harus kemudian diganti dengan ta dan kemudian diidghamkan kepada ta zaidah, ta wazan. Wasaqo itu menjadi iutasaqo, menjadi ittasaqo, menjadi
ittasaqa, yang kalau seandainya kemudian ditasrif itu menjadi ittasaqa yattasiqu ittisaqan. Keserasian ungkapan-ungkapan yang ada dalam Al-Quran, makna-makna yang ada di dalam Al-Quran, hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, dan teori-teori yang ada di dalam Al-Quran. Ya, begitu. Itu catatan pertama tentang ittisaq. Ya, ibarat, ma'ani, ahkam, nadhariyat, itu adalah semuanya, ya, itu dibentuk jamak. Biasanya begitu, konsistensi. Ungkapan-ungkapan, makna-makna, hukum-hukum, nadhariyat. Pokoknya yang paling penting sadar bahwa ibarat itu adalah bentuk jamak. Ma'ani itu adalah merupakan bentuk jamak dari maknan, maknayani, ma'anin. Ahkam itu adalah merupakan bentuk jamak dari hukmun, hukmani, ahkamun. Ya. Nadhariyatun itu juga merupakan bentuk jamak dari nadhariyatun, nadhariyatani, nadhariyatun, jamak muannas salim. Catatan pertama itu. Yang selanjutnya kita dihadapkan pada ta, kaf, waw, nun, yang memungkinkan dibaca kalau seandainya tidak ada tasdid di situ, memungkinkan dibaca takunu. Memungkinkan juga dibaca tukawwinu, memungkinkan juga dibaca takawwana. Berarti kan kita bisa menjadikan tak yang ada dalam lafaz tak kaf waw nun itu sebagai tak wazan mengikuti wazan tafa'ala, juga kita bisa jadikan sebagai tak mudharaah yang pada akhirnya berkonsekuensi jenis kelamin dari takawwana, tak kaf waw nun ini bisa berjenis kelamin perempuan, misalnya seperti itu. Itu adalah proses dialektika yang sering saya katakan. Ketika kita sedang membaca teks, yakinlah bahwa sampean karakter dari tulisan Arab itu adalah satu tulisan memiliki banyak alternatif, banyak bacaan. Bacaannya banyak. Satu tulisan tak kaf waw nun memungkinkan dibaca takunu. Itu berasal dari kana yakunu, kana takunu, kana akunu, kana nakunu. Memungkinkan juga berasal dari kawana yukawwinu, kawana tukawwinu, kawana ukawwinu, kawana nukawwinu. Memungkinkan juga. Tapi memungkinkan tak kaf waw nun itu bisa dibaca takawana. Mana yang harus lebih kita menangkan? Apakah tak ini dianggap sebagai tak wazan, tak ziyadah? Ataukah tak mudharaah? Tergantung yang tersedia fa'ilnya itu apa. Begitu. Karena calon fa'ilnya itu, calon isim yang dibaca rofa yang jatuh sesudahnya itu adalah Al-Quran. Dan Al-Quran ternyata sama sekali tidak ada alamatut ta'nits. Tidak ada tanda-tanda muannas, tidak ada tak marbutoh di situ, tidak ada alif maksurah di situ, tidak ada alif mamdudah di situ. Berarti Al-Quran di sini adalah berhukum mudzakkar, karena mudzakkar bagaimanapun juga fiil di sini adalah mubasyaratan, tidak ada fasil. Fiil di sini adalah fiil yang langsung ketemu dengan isim yang dibaca rofa. Karena demikian wajib ada kesesuaian dari segi mudzakkar muannasnya. Pertimbangan inilah yang kemudian menjadikan kita berkesimpulan bahwa tak yang ada pada tak kaf waw nun ini itu adalah tak wazan, bukan tak mudharaah, sehingga bacaannya adalah takawwana. Takawwana terbentuk, fa'il dari takawwana apa yang terbentuk? Apa? Al-Qur'anu, Al-Qur'an. Coba diperhatikan itu. Itu memungkinkan dibaca takunu, memungkinkan dibaca tukawinu, memungkinkan juga dibaca takawana. Tapi logika kita memaksa kita untuk kemudian membaca lafaz ini dengan takawana lebih disebabkan karena calon fa'ilnya, calon isim yang dibaca rofa yang jatuh langsung sesudahnya itu adalah berjenis kelamin mudzakkar. Al-Quran sama sekali sepi dari alamatut ta'nits. Di situ tidak ada alif maksurahnya, tidak ada alif mamdudahnya, tidak ada tak marbutohnya. Takawwana terbentuk,
Apa yang terbentuk? Al-Qur'an, Al-Qur'an. Terbentuk min sittati alafi ayatin. Perhatikan kata-kata sitta di sini. Ya. Kita dihadapkan pada isim adat, bilangan. Ketika kita bertemu dengan isim adat, maka logika yang harus dikembangkan adalah kira-kira isim adat ini termasuk dalam kategori adat hisabi atau tartibi. Kenapa itu menjadi sangat penting untuk dijadikan sebagai pintu masuk? Lebih disebabkan karena penyikapan kita ketika kita bertemu dengan adat tartibi itu beda dengan ketika kita bertemu dengan adat hisabi. Ketika kita bertemu dengan adat tartibi itu ada kesamaan. Kalau adatnya itu adalah mudzakkar maka ma'dudnya mudzakkar. Kalau adatnya itu adalah mu'annas maka ma'dudnya juga harus mu'annas. Ada kesamaan di situ. Tapi beda sama sekali kalau seandainya kita bertemu dengan adat hisabi. Sittah kebetulan tidak mengikuti wazan fa'ilun yang di situ berarti adalah adat hisabi. Karena adat hisabi, maka antara adat dan ma'dudnya harus berlawanan dari segi mana? Dari segi mudzakkar muannasnya. Yang harus dijadikan sebagai pertimbangan adalah bentuk mufrad dari ma'dudnya. Thalathatun bitta'i qul lil asyrah fi 'addi ma ahaduhu mudzakkar. Karena ma'dudnya adalah alaf, yang bentuk mufradnya adalah alfun, yang itu adalah tidak ada alamatut ta'nisnya, tidak ada alif maksurah di situ, tidak ada alif mamdudah di situ, tidak ada tak marbutah di situ, berarti alfun, alaf bentuk mufradnya alfun itu adalah berkategori mudzakkar. Karena berkategori mudzakkar inilah maka sittah di situ itu adalah harus diberi tak marbutah, bukan sitti alafin, tapi sittati alafi. Kok alaf Ustaz, kok tidak alfin? Inilah yang sering dikatakan bahwa di dalam pembagian adat itu ada yang disebut sebagai adat mudhaf. Perhatikan kata-kata adat mudhaf. Maksudnya adat mudhaf itu apa Ustaz? Adat mudhaf itu bukan dia harus selalu dibentuk atau dipakai dalam konteks mudhaf, enggak. Yang dimaksud dengan adat mudhaf itu maksudnya yang memungkinkan, adat yang ada itu yang memungkinkan untuk dimudhafkan, ya adat mudhaf ini. 3 sampai 10, 100, 200, 300 dan seterusnya itu, 1000 dan seterusnya itu. Ya. Adat murakkab tidak memungkinkan dimudhafkan. Adat ma'tuf tidak memungkinkan dimudhafkan. Adat uqud tidak memungkinkan dimudhafkan. Yang memungkinkan untuk kemudian dimudhafkan hanya adat mudhaf 3 sampai 10 atau ratusan dan ribuan. Apakah selalu dalam bentuk mudhaf? Tidak. Memungkinkan untuk kemudian dibuat sebagai atau dalam bentuk na'at man'ut atau idhafah. As-salawatul khamsu benar, khamsu salawatin juga benar. As-salawatul khamsu itu susunannya adalah na'at man'ut. Khamsu salawatin itu adalah susunan idhafah, tapi yakinlah bahwa yang memungkinkan dari adat yang ada itu adat murakkab, adat uqud, adat ma'tuf, yang memungkinkan untuk kemudian dimudhafkan hanya adat mudhaf saja. 3 sampai 10 yang memungkinkan untuk dimudhafkan, 100, 200 dan seterusnya itulah yang kemudian memungkinkan untuk kemudian dimudhafkan. Takawwana al-Qur'anu. Takawwana terbentuk apa al-Qur'an? Al-Qur'an min sittati alafi ayatin. Ya, diperhatikan itu. Jadi alasan kenapa kok kemudian alaf dibentuk jamak, karena sittah itu memang kalau seandainya 3 sampai 10 itu sedang mau dimudhafkan, mudhaf ilaihnya harus berbentuk jamak. Khamsu sholawatin, bukan sholatin tapi sholawatin. Sittati alafin.
Sedangkan alaf itu ketika dimudhafkan, mudhaf ilaihnya harus berbentuk mufrad. Inilah alasan kenapa kok kemudian ayatin itu bentuknya adalah mufrad. Sittati alafi ayatin. Ayatin bentuknya mufrad karena mudhaf ilaih dari alaf. Alfun ketika mau dimudhafkan, mudhaf ilaihnya memang dalam bentuk mufrad. 6 itu kalau seandainya dimudhafkan, bentuk mudhaf ilaihnya harus memang bentuk jamak. Inilah alasan kok kenapa kok takawwana terbentuk. Apa yang terbentuk? Al-Qur'an min sittati alafi ayatin, bukan ayatin, karena ayat di situ adalah menjadi mudhaf ilaih dari alaf. Alfun itu kalau seandainya dimudhafkan, maka dia mudhaf ilaihnya harus dalam kondisi mufrad. Wa abbaro amma qasada ila ta'biri anhu. Wa abbaro dan mengungkapkan apa Al-Quran amma dari sesuatu qasada yang bermaksud. Siap apa Al-Quran ila ta'biri untuk mengungkapkan anhu dari ma bi'ibaratin mutanawwi'atin wa asaliba syatta. Ya, begitu. Ini masalah abbaro dan anhu. Coba diperhatikan. Dhamir itu ada 3 klasifikasi. Saya hanya mengulang-ulang terus agar sampean bisa berpikir logis, ya. Karena problem utama itu adalah pada masalah aplikasi. Dhamir itu 3 kategori. Ada yang berkategori mutakallim, ada yang berkategori mukhatab, ada yang berkategori ghaib. Ketika dhamir itu berkategori mutakallim, baik mutakallim wahdah atau mutakallim ma'al ghair, maka tidak butuh yang namanya marji'ud dhamir. Ana ini kembali kemana Ustadz? Pertanyaan salah itu. Nahnu ini kembali kemana Ustadz? Pertanyaan salah itu. Ini kembali kemana? Salah pertanyaan itu. Pun juga demikian anta, mukhatab. Ini kembali kemana anta ini? Salah juga pertanyaan itu. Ketika dhamir itu berkategori mutakallim, apakah ma'al ghair atau wahdah? Ketika mukhatab itu sama sekali tidak butuh yang namanya marji'ud dhamir. Pertanyaan ini tempat kembalinya kemana? Untuk yang mutakallim dan mukhatab itu salah pertanyaan. Baru pertanyaan ini tempat kembalinya kemana menjadi benar ketika yang kemudian kita hadapi adalah dhamir ghaib. Di sini ada 2 dhamir ghaib. Abbaro di situ adalah huwa, anhu juga huwa di situ. Bagaimana caranya Ustadz menentukan bahwa ini adalah marji'ud dhamirnya adalah ini misalnya. Yang harus diperhatikan adalah yang pertama adalah mutabaqah. Ya, mufrad harus dikembalikan kepada mufrad, mudzakkar harus dikembalikan kepada mudzakkar, tathniyah harus dikembalikan kepada tathniyah, pokoknya begitu. Apakah itu sudah cukup? Tidak. Apa yang paling penting lagi? Murad. Dalam konteks inilah sering saya katakan bahwa yang penting untuk kemudian diperhatikan ketika kita membaca kitab adalah kita sedang melakukan dialektika, kita sedang melakukan geraya-geraya. Ya, kita sedang melakukan meraba-raba kira-kira apa maksud dari teks ini. Wa abbara dan mengungkapkan apa Al-Quran amma dari sesuatu, tentang sesuatu, misalnya qasada yang bermaksud apa ma, apa maksudnya? Dhamir yang ada pada lafadz qasada yaitu huwa memungkinkan dikembalikan kepada ma. Al-Quran mengungkapkan tentang apa yang Al-Quran maksudkan untuk mengungkapkannya, kan begitu. Kalau seandainya itu yang kemudian muradnya, maka membacanya yang lebih pas adalah wa abbaro dan mengungkapkan apa Al-Quran amma tentang sesuatu qasada yang bermaksud apa Al-Quran ila ta'biri untuk mengungkapkan anhu tentang ma itu. Berarti
Hu di sini, domirnya huwa juga dikembalikan kepada ma. Domir yang ada pada lafadz qasoda itu dikembalikan kepada Al-Quran. Jangan dibalik. Domir qasoda, huwa yang ada pada qasoda dikembalikan kepada ma. Anhunya dikembalikan kepada Al-Quran. Dari sisi mutabaqah, dari sisi kesesuaian itu cocok, tapi tidak didukung oleh murad. Oleh sebab itu, ketika kita sedang membaca kitab yang namanya dialektika, kita berdialog dengan teks, meraba-raba. Kira-kira ini yang cocok apa ini? Itu menjadi sangat penting untuk kemudian kita lakukan. Dan Al-Quran mengungkapkan tentang apa yang ingin diungkapkannya. Ketika muradnya seperti itu, maka pembacaannya, maka marji'ud dhamirnya harus wa abbara lan mengungkapkan opo Al-Quran amma saking barang qasoda kang ngungkapaken, ya, kang bermaksud opo Al-Quran ilat ta'biri maring pengungkapan anhu saking ma. Itu begitu harus. Bi'ibaratin mutanawwi'atin wa asaliba syatta. Ya. Lagi-lagi kita dihadapkan kepada sebuah kesimpulan bahwa jamak yang tidak memiliki akal seringkali dihukumi muannats mufrad. Perhatikan. Dalam konteks pembelajaran, pada umumnya kita berpendekatan deduktif dari hukum, kemudian masuk kepada kasus. Sehingga sering bertanya, mana dalilnya? Itu pemikiran deduktif. Mana kaidahnya? Mana takbirnya? Itu pemikirannya deduktif. Nadhamnya dalam alfiyah di mana itu Ustaz? Itu pemikiran deduktif. Ya kan? Tapi seorang peneliti juga kadang-kadang harus berpemikiran induktif. Caranya bagaimana? Kasus yang ada di dalam teks itu kemudian kita simpulkan ibaratin. Ini yang ngarang itu profesor ini. Orang Arab asli. Ya kan? Oleh sebab itu kita yakini kebenarannya. Gitu kan? Bi'ibaratin itu adalah diakhiri alif ta maftuhah, yang itu berarti adalah jamak muannats salim, jamak mutanawwi'ah dengan pakai tak marbutoh, jamak mufrad di situ. Dan itu ternyata banyak kasus-kasus semacam itu. Dalam konteks inilah kita tidak boleh takut untuk kemudian berkesimpulan kullu jam'in ghairi aqilin muannatsun mufradun. Jangan takut berkesimpulan. Meskipun kadang-kadang kaidah itu tidak tepat juga. Akhirnya kita ngomong likulli qaidatin mustathnayat. Setiap kaidah itu pasti ada pengecualian-pengecualian. Ayyamin ma'dudatin. Jamak tidak beri akal, tapi ketika diberi naat, itu diberi naat pakai jamak terus. Pakai jamak juga. Ayyamin ma'dudatin. Tapi seringkali kita temukan bahwa jamak yang tidak memiliki akal lebih sering dianggap sebagai muannats mufrad dibandingkan dengan muannats jamak. Itu namanya pendekatan induktif. Ya, begitu. Apa buktinya Ustadz kalau ainun itu adalah muannats? Misalnya kata-kata ainun itu adalah muannats. Ya, kita cari di dalam hadis. Ternyata ada ungkapan kullu ainin baqiyatun yaumal qiyamati. Loh kok baqiyatun? Kok tidak bakin di situ? Baka ya baki fahuwa bakin. Tanwinnya tanwin iwad. Tapi kok baqiyatun? Kullu ainin, setiap mata besok itu yaumal qiyamati, pada hari kiamat itu baqiyatun, nangis semuanya. Illa thalathata a'yunin, kecuali 3. Dan begitu kan? Yang pertama itu adalah ainan, ya, ghaddat an maharimillahi. Ainan ghaddat, pakai tak ta'nis sakinah lagi.
mata yang memejamkan dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jadi besok sampean kepingin matanya itu pada saat mata banyak mata itu menangis, sampean justru tidak menangis, justru bahagia. Kalau seandainya ada hal-hal yang di situ itu adalah diharamkan oleh Allah, ya jangan dilihat. Ghaddat. Ya. Sekarang itu repot kadang-kadang, ya. Begitu. Oleh sebab itu kita agak gimana gitu kalau seandainya orang mau berbuat baik, ya kan, berbuat baik kan, pakai cadar, ya diskreditkan, kemudian dipojokkan, dianggap radikal, dianggap teroris, macam-macam. Padahal saya kepingin tegaskan, aurat dalam mazhab Syafi'i itu ada dua. Dilihat di semua kitab. Aurat dalam mazhab Syafi'i itu ada dua. Ada kharijas salah, ada dakhilas salah. Ya. Kharijas salah secara umum ketika berhadapan dengan ajanib, orang yang bukan mahramnya, itu adalah jami'al badan. Ketika di luar itu jami'al badan. Syafi'i, kita katanya Syafi'i. Ayo kok kitab yang paling muda, paling kecil sampai paling besar misalnya. Orang ngaji kitab, kemudian ada kesimpulan bahwa yang namanya aurat itu ketika di luar sholat itu jami'al badan, dan kemudian dia mencoba untuk jami'al badan ditutupi, kemudian didiskreditkan sebagai teroris. Ya kan lucu di Indonesia itu. Ya. Lah ini kitabnya Syafi'i, ya. Fathul Mu'in, Fathul Qorib, Fathul yang lain silakan dilihat itu. Ya. Gitu. Ada orang yang mencoba mempersembahkan kecantikannya hanya kepada suaminya, itu diprotes. Ya kan? Diprotes. Gitu. Diprotes, dianggap disudutkan macam-macam. Sehingga takut. Gitu. Lah sementara yang menor-menor itu yang garain besok mata kita menangis, gimana Ustadz? Kan dibuat wudhu hilang dosa itu Ustadz. Ya, dosa melihat itu kan begitu kan? Gitu. Lakal ula wa alaikat tsaniyah, kan begitu kan? Kalau menurut teorinya kan begitu. Kalau seandainya kita berpapasan, itu al-ula. Boleh itu masih. Pokoknya belum berkedip Ustaz. Terus gitu, kok ayu gitu ya. Diteruskan itu. Kok ayu gitu ya. Kalau sudah berkedip, uthaniyah sudah ya. Gitu. Ya. Kalau saya biasa-biasa saja. Yang penting orang itu baik gitu ya. Tidak semua orang bercadar itu kemudian teroris. Jangan generalisir, itu berat ya. Ada orang yang karena kesadarannya dia kepingin misalnya menutupi. Karena sejatinya memang wanita itu adalah aurat. Ya, bahaya itu sampean. Ya kan? Wanita itu makin dibuka, makin menarik. Kalau laki-laki makin dibuka itu makin tidak menarik itu. Ya kan? Gitu. Jadi laki-laki itu, gantengnya laki-laki itu ketika full dress, yo, pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu, ketok itu, ya kan? Tapi ketika misalnya sewalan compang-camping, kuru, narkoba, gitu, gak menarik belas, ya kan? Itu semacam itu. Jadi penting untuk kemudian ditegaskan, ya, janganlah sampean ikut-ikutan. Ini murid-murid saya semuanya mendiskreditkan orang yang kepingin berbuat baik, ya. Untuk dilabeli sebagai radikal, teroris, itu jangan ikut-ikutan itu. Mereka kalau seandainya kemudian, loh saya kok dizalimi, kemudian berdoa kepada Allah untuk kita yang mendiskreditkan, untuk kita yang kemudian menyudutkan, padahal dia mazhab Syafi'i semuanya begitu. Ayo kita kalau nggak percaya. Di luar mazhab tidak seperti itu, saya akui itu.
Ya. Pembahasan masalah itu kan tuntas oleh Qasim Amin itu dari ulama modern dari Mesir itu kan sudah selesai itu. Al-Mar'ah Al-Jadidah kitabnya, Hurriyatul Mar'ah itu kan ada kata kitab itu. Sudah selesai itu, sudah. Ya, bahwa di situ itu ada perbedaan pendapat, ya. Oleh karena demikian, bagi mereka yang misalnya tidak sepakat bercadar, jangan memaksakan diri orang yang bercadar untuk tidak bercadar. Pun juga demikian. Orang yang bercadar misalnya, jangan kemudian merasa paling benar itu, karena ini masalah fikih. Ada mazhab yang lain yang memungkinkan atau yang berpandangan bahwa tidak bercadar, yang namanya wajah, itu bukan termasuk dalam kategori aurat. Ya kan? Salah satu argumentasi yang agak sering saya ingat itu kan begitu. Kalau seandainya kemudian yang namanya wajah itu dianggap sebagai aurat, harusnya tidak dibuka pada saat ihram dia. Ya, wanita itu pada saat ihram, pada saat haji itu loh ya, ini nggak boleh ditutup. Ya, itu larangan salah satu. Wajahnya harus kebuka. Itu semacam itu. Jadi penting itu. Jadi ini masalah fikih, oleh sebab itu ra'yi sahihun yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilus shawab. Pendapatku adalah benar tapi mengandung kemungkinan salah, wa ra'yu ghairi, dan pendapat selainku adalah khata'un, salah tapi yahtamilul shawab, mengandung kemungkinan benar. Kalau seandainya kita begitu, yang cadaran tidak mendiskreditkan yang tidak cadaran pun juga demikian, ya. Yang tidak cadaran tidak menganggap yang cadaran itu teroris radikal, itu insya Allah aman-aman saja, biasa-biasa sajalah. Jangan kemudian langsung teroris cadar, nah, ya, itu ruwet menurut saya. Ya, pesan saya kepada sampean yang ngaji di Al-Bidayah, jangan ikut-ikutan mendiskreditkan itu, biasa-biasa sajalah, nggak usah terlalu serius, ya. Begitu. Oke. Bi'ibaratin mutanawwi'atin wa asaliba syatta. Kata-kata syatta itu adalah lafaz yang memiliki arti mukhtalifah dan mutafarriqah. Ya. Itu memang dipersiapkan, ya, dan itu tidak bisa ditasrif. Ya sudah, asaliba syatta, jadikan naat itu. Ya, itu secara umum begitu. Jadi kalau seandainya sampean itu membaca kata-kata syatta, itu adalah merupakan isim sifat. Begitu ya, yang tidak berasal dari tasrifan. Begitu. Asaliba syatta. Lanjutnya sekarang. Kita berhadapan pada ta, ta, ra, qaf. Yang memungkinkan untuk dibaca turukun. Ya. Tariqah itu jamaknya bisa turuk. Turukut tadris. Ya, metode pembelajaran. Misalnya, pengajaran misalnya. Itu pakai turuk. Ini yang saya katakan, satu tulisan memungkinkan untuk dibaca dengan alternatif bacaan yang banyak. Satu bacaan itu bisa dibaca dengan alternatif bacaan yang banyak. Apakah ini akan kita paksa sebagai kalimat isim atau kita paksa sebagai kalimat fi'il? Wa toroqo, wa turukun. Apakah pada akhirnya akan kita paksa sebagai kalimat fi'il atau kita paksa sebagai kalimat isim? Itu tergantung konteksnya. Terakhir, yang akan menghakimi, yang akan menilai apakah kemudian bacaan kita itu cocok atau tidak, itu adalah murad. Apakah muradnya mengalir atau tidak? Apakah memaksakan atau terlalu dipaksakan murad yang kita dapatkan atau tidak? Itulah yang kemudian dijadikan sebagai standar. Apakah kemudian ini benar atau tidak? Bacaan yang benar itu bisa dimasukkan akal kita. Bacaan yang benar itu begitu.
Takawwanal Qur'anu min sittati alafi ayatin, pakai fi'il madhi. Wa abbara, fi'il madhi lagi. Amma qasada ila ta'biri anhu bi ibaratin mutanawwi'atin wa asaliba syatta, fi'il madhi lagi. Qasada, abbara. Oleh karena demikian memungkinkan ta, ra dan qaf itu memungkinkan dipaksa sebagai fi'il madhi juga. Wa taraqa, dan menjelaskan dan menguraikan apa Al-Quran maudhu'atin, akan beberapa topik muta'addidatan yang berbilang, yang beraneka ragam. Rupanya i'tiqadiyatan wa khuluqiyatan wa tashri'iyatan. Jadi cara mikirnya begitu. Ta, ra, qaf itu memungkinkan dibaca turukun, merupakan bentuk jamak dari tariqatun, turuk. Tariqatun, tariqatani, turukun. Tapi memungkinkan juga untuk kemudian dipaksa sebagai fi'il madhi. Wawunya wawu ataf, dan kebetulan takawwana itu adalah bentuknya madhi, abbara bentuknya itu adalah fi'il madhi, qasada juga merupakan bentuk madhi. Kalau seandainya taroko diasumsikan fi'il madhi, itu juga pikirannya masih lurus, dan ternyata yang enak itu memang justru dipaksa sebagai fi'il madhi. Dan Al-Quran menguraikan beberapa topik yang beraneka ragam, baik itu i'tiqadiyatan yang bersifat i'tiqadi, atau khuluqiyatan atau bersifat khuluqiyah atau etika, wa tashri'iyatan atau bersifat hukum. Yang dibahas oleh Al-Quran itu banyak, tidak hanya satu saja, tapi banyak. Ada yang masalah i'tiqadiyah, keyakinan, ada yang masalah khuluqiyah, ada yang masalah etika, ada yang masalah tashri'iyah. Itu semacam itu. Ya. Perhatikan kata-kata i'tiqadiyatan yang terakhir ini. Maudhu'atin muta'addidatan, lagi-lagi itu adalah merupakan contoh untuk kullu jam'in ghairi aqilin mu'annatsun. Maudhu'at itu adalah pakai alif ta, yang itu berarti adalah jamak muannas salim. Ternyata muta'addidah itu pakai tak marbutah, dan itu berarti adalah jamak muannas yang mufrad. Kullu jam'in ghairi aqilin muannatsun mufradun. Ya. I'tiqadiyatan jadi apa Ustaz? Ya. Sebuah kalimat isim untuk kemudian ditentukan sebagai badal itu ada alasannya. Alasannya apa? Karena dia itu adalah sejenis dengan mubdal minhu, karena dia itu adalah merupakan bagian dari mubdal minhu, karena dia itu adalah merupakan sesuatu yang terkandung dalam mubdal minhu. Alasannya tiga ini. Kalau badal ghalat itu salah ucap, dan itu kita sulit untuk kemudian menemukan dalam teks kitab. Badal ghalat itu. Ya. I'tiqadiyah. Maudhu'nya itu banyak, topiknya itu banyak. Salah satunya adalah i'tiqadiyah. Berarti i'tiqadiyah itu adalah merupakan bagian dari maudhu'at muta'addidah yang dibahas oleh Al-Quran. Karena kita berkesimpulan bahwa i'tiqadiyah itu merupakan bagian, maka memungkinkan ini kita hukumi sebagai badal yang ba'dun min kullin, sebagian dari keseluruhan mubdal minhu. Jadi kita tidak memungkinkan untuk kemudian menentukan bahwa ini badal, ini bukan badal, kalau seandainya kita tidak ngerti maksudnya, nggak ngerti artinya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.